Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, terlebih dahulu mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak pada kita ini untuk merenungkan, memikirkan ibadah yang selama ini sudah kita jalani, bahkan sudah puluhan tahun begitu, yaitu sholat kita. Mengapa harus kita renungkan, mengapa harus kita pikirkan? Karena ternyata perintah Allah kepada kita untuk sholat itu bukan sekedar lakukan sholat kan begitu. Jadi di semua ayat dan juga di hadis-hadis begitu sering Allah menyampaikan dan Rasulullah juga menyampaikan bahwa kita ini diperintahkan untuk menegakkan sholat. Jadi bukan melaksanakan sholat tapi menegakkan sholat. Sebagaimana salah satu saja di awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tandanya orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tandanya orang yang mutakun itu adalah mereka-mereka itu yang percaya, yang iman terhadap persoalan ghaib, wa yuqimunas shalah, dan menegakkan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap apa yang Allah rizkikan kepada mereka itu mereka siap untuk menginfakkan. Jadi di dalam Al-Quran itu perintahnya adalah menegakkan sholat. Nah ketika nun sewu kita lakukan penelitian kecil-kecilan begitu, nanti kalau ada yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut monggo, kita temukan bahwa tegaknya sholat itu dikarenakan banyak hal. Artinya supaya sholat kita ini tegak itu ternyata kita harus melakukan sholat dan juga melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan sholat itu ternyata kita temukan ada 10. Yang pertama Allah sampaikan, nanti kita jelaskan satu persatu. Yang pertama Allah sampaikan fasholli li rabbik, ini pertama, maka sholatlah li rabbik, karena Tuhanmu, ya, atau demi Tuhanmu. Kalau di dalam tafsir Al-Misbah itu disebutkan fasholli li rabbik, itu sholatlah demi Tuhanmu. Ini satu. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan bahwa perintah sholat itu dikaitkan dengan mengingat Allah, ya. Di surat Toha itu Allah menyebutkan aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Ini nomor 2. Kemudian nomor 3, Allah sampaikan tegaknya sholat itu apabila sholat itu kita jalani secara khusyuk, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Kemudian yang keempat, tegaknya sholat itu apabila kita lakukan secara berkelanjutan, ya. Artinya kita ini secara istiqomah begitu melakukan sholat, yang diistilahkan dalam Al-Quran alladzina hum fi sholatihim daimun. Daimun itu langgeng, artinya terus menerus, mboten bolong, ya. Bolong niku maksudnya sedina sholat, rong dina ora, niki bolong. Zuhur sholat, asar ndak, ini bolong namanya. Tapi daimun, tegaknya sholat itu harus daimun, harus berkelanjutan. Kemudian yang kelima, tegaknya sholat itu ditandai dengan yuhafizun, sholat menjaga kita menjaga sholat. Jadi yuhafizun itu dalam teori nahwu namanya wazan yang muqabalah. Muqabalah itu berarti saling. Jadi kalau alladzina hum fi sholatihim yuhafizun, artinya kita ini saling menjaga. Apakah sholat kita itu sudah bisa menjaga kita? Apakah kita ini sudah bisa menjaga sholat kita? Kemudian yang keenam, tegaknya sholat itu ditandai dengan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah diri kita ini dari perbuatan keji dan mungkar. Nanti kita jelaskan. Kemudian yang ketujuh, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
sholat itu difardukan pada orang yang beriman itu dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi kaitannya dengan waktu. Kemudian yang kedelapan, Allah menyindir, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Maka nanti ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh musolli, oleh orang yang sholat itu. Tidak cukup sholatnya itu yang akan dinilai Allah, tapi nanti ada beberapa hal. Kemudian yang kesembilan, Rasulullah menyampaikan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu itu sebagaimana melihat aku sholat. Ini tegaknya sholat ketika kita ini melaksanakan sesuai dengan tuntunannya Rasulullah. Kemudian yang ke-10, tegaknya sholat itu juga ditandai dengan kita melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang pentingnya sholat berjamaah. Bahkan Rasulullah menyampaikan nilai sholat berjamaah itu 27 lipat, 27 derajat, ada yang mengatakan 25 dan sebagainya. Tetapi memang nilai dari sholat itu bila kita lakukan dengan berjamaah nanti akan lebih nilainya dan lebih kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di episode yang pertama ini saya ingin sampaikan 3 saja depan. Yakni yang terkait dengan pelaksanaan secara batiniah. Allah sampaikan di 3 ayat di 3 tempat itu. Yang pertama, sholat itu harus kita lakukan li rabbik, demi Tuhan. Karena ini komitmen ya, komitmen kita terhadap Allah bahwa kita ini siap untuk mengakui keilahian Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika dulu kita ini masih berada di kandungan, kita ini sudah komitmen pada Allah untuk menjadi hambanya Allah, untuk menjadi hambanya Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat yang kita lakukan ini harus betul-betul didasari pada batin kita ini, bahwa itu kita lakukan ya demi Allah, untuk Allah, komitmen kita terhadap Allah. Maka jangan pernah kita ini melakukan sholat yang di dalam sholat itu kita mengharapkan sesuatu yang bukan dari Allah, mengharapkan pujian orang, mengharapkan ada penilaian dari orang. Itu harus kita buang jauh, karena itu nanti akan mengurangi kualitas sholat kita ini di hadapan Allah. Jadi betul-betul harus ditata. Harus ditata. Sebetulnya ini bukan hanya sholat saja, tetapi di ayat itu Allah lebih menegaskan tentang sholat begitu, supaya kita jalankan itu karena Allah, demi Allah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sholat kita ini bisa tegak manakala di dalam sholat itu kita menzikiri Allah. Aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat lidzikri, untuk mengingat aku, di surat Toha. Oleh karenanya kita ini ketika sholat harus menata betul batin kita ini ketika kita ini mau sholat. Bagaimana cara menatanya? Cara menatanya adalah yang pertama, kita ini jangan sampai sholat itu langsung kita lakukan ketika kita ini baru saja memikirkan selain Allah. Ini satu, memikirkan pekerjaan, memikirkan ini dan itu, kemudian kita langsung sholat. Ini jangan sampai terjadi. Karena apa? Karena kalau langsung sholat kita nanti, maka nanti di dalam sholat itu akan muncul apa yang kita pikirkan sebelum sholat. Kemudian ketika kita mau sholat itu jangan melakukan sesuatu perbuatan selain sholat sebelum kita ini betul-betul memikirkan Allah. Jadi jangan sampai nanti kita ini, misalnya nun sewu, kita mau sholat jamaah, ada pekerjaan kita selesaikan dulu, baru setelah selesai kita langsung sholat. Maka nanti yang muncul di dalam sholat itu adalah pekerjaan kita itu. Sementara tegaknya sholat yang kedua ini harus didasari pada lidzikri, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling betul seperti apa yang disampaikan Rasulullah, maka sebelum kita ini sholat, maka dahulilah dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang yang paling baik kalau misalnya azan, maka nanti kita cepat bergegas ke masjid, kemudian kita sholat sunnah, baru setelah itu kita zikir kepada Allah, baru setelah itu nanti kita melakukan sholat. Dan jangan kita ini
mengawali sholat dengan takbiratul ihram kecuali kalau hati kita ini sudah menyambung dengan Allah. Jadi kalau hati kita itu belum bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan mulai dulu sholat kita, hadirkan Allah. Gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau itu melihat Allah. Maka jika tidak bisa seperti itu, fa innahu yaraka, yakinlah bahwa Allah itu sudah melihat kita. Jadi kalau kita ini sudah yakin bahwa Allah melihat kita, monggo silahkan takbiratul ihram. Tapi kalau batin kita itu belum menghadirkan Allah, maka jangan pernah kita takbiratul ihram dulu, karena itu nanti akan bisa menghadirkan sesuatu di dalam sholat kita ini selain Allah. Bahkan menurut saya kadang-kadang terjadi itu sebelum sholat kita nyari apa itu, nyari dompet, apa nyari apa begitu, laptop, apa nyari HP, apa nyari apa itu. Kita cari sebelum sholat tidak ketemu, baru setelah kita ini sholat ternyata muncul di dalam sholat kita. Inilah yang akan mengganggu zikri itu, mengganggu ingatan kita kepada Allah. Maka mengkosongkan batin sebelum takbiratul ihram itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita ini, supaya nanti kita itu betul-betul bisa diistilahkan oleh Allah itu li zikri, untuk mengingat aku, kata Allah. Kemudian yang ketiga, tegaknya sholat itu ditandai dengan khusyuk. Khusyuk itu hudurul qalbi lillah. Jadi khusyuk itu adalah hadirnya hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya hampir sama dengan zikri itu, tetapi khusyuk ini lebih kepada suasana batin yang lebih dari sekedar ingat. Jadi khusyuk ini kan ya ingat, ya tunduk, kan di dalamnya ada seperti itu. Maka yang ini perlu untuk kita perhatikan adalah seberapa banyak kita ini ketika sholat itu mengingat Allah. Karena di ayat lain di surat An-Nisa itu ayat 42 kalau tidak salah, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang sholatnya itu hanya sedikit mengingat Allah, wala yadhkurunallaha illa qalila, dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit, itu adalah sholatnya orang munafik. Jadi kalau kita bilang sedikit itu ya artinya ya kurang dari separuh lah itulah. Jadi kalau lebih dari separuh itu ya banyak gitu. Kalau utuh, wah ini tam, sempurna, kan begitu. Jadi kalau kita katakan sedikit, Allah katakan sedikit, berarti ingatnya kepada Allah itu ketika sholat ya kurang dari separuh. Jadi kita hitung sendirilah, kalau kita sholat misalnya 4 menit atau 5 menit, ya diusahakan nanti paling enggak 3 menit itu kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dari apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran supaya kita ini bisa menegakkan sholat. Karena memang sekali lagi perintahnya Allah itu bukan lakukan sholat, tapi perintahnya Allah itu adalah tegakkan sholat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan ini dari sisi batiniah ini bisa kita lakukan. Sholat kita itu betul-betul karena Allah, sholat kita itu lebih banyak mengingat Allah, dan kekhusyukan batin kita ini betul-betul terjaga ketika kita ini menjalankan sholat yang diperintahkan Allah, apakah itu sholat yang wajib, apakah itu sholat yang sunnah. Dan yang terlebih penting lagi adalah sholat yang wajib kita ini yang harus betul-betul bisa kita lakukan dengan cara menegakkan sholat itu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kekurangan, mohon maaf. Nasyur minallah wa tungqarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.